Terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat, terdapat sebuah rumah yang memang belum selesai dalam proses pembangunannya, di mana tempat ini memiliki luas hampir 3.000 meter. Namun sayang, entah apa yang terjadi, rumah ini tidak pernah selesai hingga akhirnya sudah terhitung selama 20 tahun lamanya mangkrak di tempat ini. Sebenarnya rumah ini, cuman mangkraknya lebih dari 20 tahun. Berdiri di tanah yang dulunya merupakan kebun dan dianggap angker oleh para warga yang memang tinggal di area tempat ini. Bahkan di masa pembangunannya rumah ini terdapat beberapa fenomena yang memang dialami oleh para pegawainya. Kalau dulu kan waktu kebun itu di sini seram, ya banyak pohon-pohonan. Kalau malam tuh orang lewat tuh sering diganggu apa gitu. Akhirnya bertahun-tahun kosong membuat sebuah cerita yang selalu ditakuti warga ketika melewati rumah ini. Di mana ternyata terdapat seorang sosok perempuan yang memakai kebaya sering terlihat dan juga sering menghantui warga yang memang tinggal di area sini. Namun sejauh ini belum pernah ada yang tahu siapa sebenarnya sosok perempuan tersebut. Anak saya kebetulan lihat ini wanita rambutnya panjang, uncang-uncang. Kalau kata anak saya rambutnya panjang, baju kebaya. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan siapa pula sosok perempuan berkebaya yang sering mengganggu warga di area rumah tersebut? Oke, Fris, jadi ini kita sekarang Saya dan juga Frisly telah sampai di area pekarangan rumah megah yang mangkrak sejak 20 tahun lalu. daerah Bekasi dan ini emang udah sekitar 20 tahun ya. Oke. Ada sosok dibilang binatang enggak karena full bagian leher ke atas itu wajah. Di sebelah mana, Fris? Ini nih, Ini di pohon pisang yang sudah rusak ini ya? iya, Frisly tiba-tiba saja melihat adanya sosok yang cukup aneh, yaitu memiliki badan seperti hewan namun memiliki wajah. di sini aku tuh udah langsung fokus ke depan. Karena tadi aku bilang, jadi tepat banget ada di atas ini. Di sini. Ada seperti bagian yang dari sini ke atas, kepala yang melihat ke arah kita dengan tatapan yang lurus, dan aku yakin sosok ini mengamati kita. Tapi tadi itu, maaf ya, bagian sosok wajahnya ini, karena kan sekarang sosoknya terbang. Sosok wajahnya ini Udah nggak penuh di sini dengan ya? bulu. Enggak, sekarang nggak ada, Kak. Oke. Cuma Hanya berbentuk kepala aja, tidak ada badan atau seperti apa, Fris? badannya kayak mengecil. Jadi bagian area kepala itu membesar dan penuh dengan bulu. Makanya aku bilang, ini aku nggak yakin kalau dia sepenuhnya bentuk yang manusia. Mungkin memang dia juga ketika menjadi sosok yang mengganggu, mungkin dia bisa menjadi sosok seperti hewan. Nah, dengar nggak? Suara. Dengar? Iya, iya. Kamu iya, dengar? iya, aku dengar suara. Coba kita ke sana. Dari sebelah sana. Mendengar adanya suara dari arah lain, Frisly mengajak saya untuk mendekati Biar aku suara duluan. tersebut. Boleh. Kamu ngerasanya dari arah mana tuh, Fris? Oh, Kecil atau gimana, Fris, ini? di bawah ini Ada suara loh. aku ngeliat seperti banyaknya telur hewan. Tapi aku yakin mungkin ini gambaran di zaman dulunya. Karena sebenarnya kalau ditarik ke flashback, ini kita udah mulai memasuki area rawa. Dan rawa itu sengaja ditutup untuk menjadi pemukiman. Jadi sebenarnya kalau dulu ini penuh banget sama, mungkin bisa kita bilang dipenuhi oleh banyaknya jin. Nah, dulu kan hutan rawa dibangun sekarang perumahan. Jadi pas itu udah terang semua, jadi pada pindah kemari. Dia itu luasnya 2 hektar 7.000. Oke, karena memang kalau rawa itu memang biasanya tempat tinggalnya mereka gitu ya, Fris, atau gimana sih? Betul, Kak. Frisly mencoba mengkilas balik dan melihat adanya rawa. Jauh sebelum adanya kebun serta pemukiman yang ada di area tempat ini. Kayak yang tadi kita mau cari itu, kita mau datengin sebuah rumah ya. Tapi berarti rumah ini berada di tengah-tengah tempat yang dulunya menjadi pemukiman jin. Karena jujur pada saat ini kita berjalan, ini rame banget. Kayak antara pohon satu dengan lainnya
diisi oleh banyak sosok yang seperti seolah-olah mengintip dan melihat pergerakan kita. Jadi menurut kamu di tempat ini ada lebih dari satu sosok ya? Wah, banyak banget, Banyak Kak. sosok. Mungkin apa yang kamu rasain, karena ini kan kita belum masuk ke area rumahnya ya, masih di area pekarangan. Apa yang kamu rasain di sini? Apa itu, Pris? Ini kan rumahnya. Iya, bangunannya ini. Oke, coba. Kita nggak deket Ada suara seperti hantaman ya. Kamu denger nggak? Tim denger nggak sih? Nggak apa-apa. Coba yuk. Mungkin karena kita juga coba untuk menceritakan dulunya seperti apa kali ya. Coba sebentar. Biar aku dulu. Kali ini aku ngerasa daerah sini tuh gelap banget. Gelap tuh maksudnya gimana, Fris? Secara aura tuh gelap banget. Jadi auranya tuh nggak yang terang, tidak ada seperti positif. Dipenuhi Aku aura ngerasa, negatif gitu ya? Aku ngerasa tempat ini cenderung ke arah yang negatif. Oke, jadi bahkan dari luar pun sudah terasa auranya bahwa di sini auranya dipenuhi dengan sesuatu hal negatif atau sesuatu hal yang buruk seperti itu ya, Fris? Betul kata Tasya. Kenapa dari tadi aku coba untuk kayak nggak apa-apa Kak, aku dulu yang ngecek. Kenapa tuh? Ini rumput ini kalau sekarang aku lihat, jadi kayak perlahan rumputnya tuh makin masuk ke bawah. Makin masuk dan kayak seolah-olah menarik kaki kita untuk makin masuk ke bawah, Kak. Aku baru kali ini ngerasa kayak adanya penolakan untuk aku masuk ke dalam. Gak tahu ya tempat ini apa, tapi aku yakin kalau tempat ini tuh makin dibuat seperti tertutup biar kita tuh nggak mengungkap tentang yang ada di sesuatu yang balik ada di dalam. Aku juga. Mungkin biar aku dulu kali ya Boleh, yang boleh, tetap di boleh. depan. Boleh, silakan. Tim Insya tetap Allah nggak apa-apa. Semakin penasaran kami pun melanjutkan penelusuran demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. kita ke sini. Oh, Oke. Sebuah mobil yang cukup tua mungkin ya. Dan sorry, maaf ya tapi kata Tasya, kenapa? mobil ini memang benar mobil yang terbakar. Oke. Tapi kalau yang aku lihat, mobil ini malah sengaja dibakar. Hah? Jadi ketika sudah diambil mobil ini, ada beberapa oknum yang sengaja membakar mobilnya, lalu ditaruh karena dianggapnya tempat ini adalah tempat yang sudah tidak berpenghuni. Dari dalam situ posisi dekat setir, Oke. itu kelihatan. Itu ada sosok terbungkus. Sosok yang terbungkus yang biasa mungkin sering kita temuin. Tapi bedanya sosok ini mempunyai kepala bercabang. Nah kalau memang silakan kalau orang lewat sering juga dilemparin. Nah kalau sosoknya itu ya itu semacam itu putih semacam kayak Ini lagi-lagi makhluk yang mencoba untuk kamuflase menutupi sosok aslinya. Yang dia itu ternyata memang nyaman sekali untuk ada di benda yang ditinggalkan kayak gini. Sosok yang di sini itu nggak ada hubungannya sama sosok yang di dalam.